David De Gea memimpin daftar klasemen Golden Glove Premier League 2023. Penjaga gawang Manchester United itu telah mencatat 16 nirbobol hingga pekan ke-35 Premier League 2023. Golden Glove, merujuk pada situs resmi Premier League, diberikan kepada kiper dengan catatan nirbobol paling banyak dalam satu musim. Jadi, nilai mutlak dari peraih gelar adalah mereka yang paling rajin clean sheet. Peter Cech adalah pemegang rekor Golden Glove dengan catatan nirbobol paling banyak. Pada musim 2005, ketika itu membela Chelsea, Peter Cech mencatatkan 24 nirbobol selama satu musim penuh. Pada musim 2022 lalu, gelar Golden Glove jatuh ke tangan Ederson dari Manchester City dan Alisson Becker dari Liverpool. Dua kiper asal Brasil tersebut tercatat bikin 20 nirbobol sepanjang musim. Manchester United menang dengan skor 2-0 atas Wolves pada pekan ke-36 Premier League, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2023, malam WIB. Hasil duel di Old Trafford itu punya arti yang sangat penting untuk David De Gea. Kiper asal Spanyol itu mencatat nirbobol ke-16 sepanjang musim 2023. Catatan itu membuat De Gea dipastikan menyegel gelar Golden Glove Premier League musim ini. Pesaing paling dekat De Gea adalah Nick Pope, Alisson, dan Aaron Ramsdale. Mereka bisa menyamai catatan nirbobol De Gea, akan tetapi tidak bisa melebihi, sebab klub masing-masing hanya punya 3 laga tersisa di Premier League. David De Gea memang mencatat nirbobol sebanyak 16 kali, namun, David De Gea juga cukup sering kebobolan, dia telah kebobolan 41 kali. Nick Pope, salah satu pesaing gelar Golden Glove baru kebobolan 31 kali. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Gunnar Solskjaer terkait Erling Haaland. Ia menyebut bahwa Manchester United dengan sengaja melewatkan kesempatan mendatangkan Erling Haaland seharga 4 juta pound saja. Seperti yang sudah diketahui, Erling Haaland saat ini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik di dunia. Ini disebabkan ia tampil beringas semenjak membela Molde dan RB Salzburg beberapa tahun yang lalu. Kini bersama Manchester City, putra Alfie Haaland itu semakin menggila. Ia berhasil memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim di EPL baru-baru ini. Solskjaer menyebut bahwa Manchester United sebenarnya punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan Haaland beberapa tahun yang lalu. Namun setan merah mengabaikan kesempatan itu. Solskjaer menyebut situasi ini terjadi di sekitar tahun 2018 silam saat ia masih menjabat sebagai manajer Molde. Ia menawarkan Manchester United untuk merekrut Erling Haaland, namun pihak Manchester United mengabaikan tawarannya. Saya menelpon Manchester United sekitar 6 bulan sebelum saya jadi caretaker di sana. Saya mengatakan bahwa saya memiliki striker yang bisa menjadi penyerang masa depan mereka, ujar Solskjaer kepada The Sun. Namun Solskjaer menyebut bahwa tawaran yang ia berikan kepada manajemen Manchester United ditolak begitu saja. Manajemen Manchester United tidak menggubris tawaran tersebut, sehingga mereka melewatkan kesempatan berharga untuk mendapatkan jasa Erling Haaland. Pada saat itu saya menawari Erling Haaland ke Manchester United dengan harga 4 juta pounds, namun mereka tidak mendatangkannya. Mereka tidak mendengarkan tawaran saya, imbu Solskjaer. Manchester United sendiri saat ini sedang berburu striker baru untuk lini serang mereka. Erik ten Hag menargetkan untuk mendatangkan striker kelas dunia untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan. Alejandro Garnacho mempunyai momen comeback usai cedera dengan performa apik lawan Wolverhampton. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, langsung memberi tantangan baru untuk pemain 18 tahun tersebut. United menjamu Wolves pada pekan ke-36 Premier League, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023, malam. Pada duel yang dimainkan di Old Trafford tersebut, setan merah menang dengan skor 2-0. Kedua gol Manchester United lahir dari aksi Anthony Martial dan Alejandro Garnacho. Dua gol yang sangat penting karena membawa Manchester United bangkit dari hasil buruk, kalah pada 2 laga terakhir. Secara khusus, gol ke gawang Wolves juga sangat penting bagi Garnacho yang baru pulih dari cedera. Garnacho memberi dampak tak lama setelah dimainkan sebagai pengganti. Garnacho dimainkan pada menit ke-81, untuk menggantikan Jadon Sancho. Tak banyak waktu bermain yang dimiliki Garnacho. Namun, pemain asal Argentina itu mampu tampil memikat dan bikin gol pada menit 94. Erik ten Hag memberi pujian pada Garnacho, sekaligus catatan agar sang pemain bisa naik level.
Mudah-mudahan Garnacho bisa berkembang dengan sangat cepat sehingga dia dapat bersaing untuk posisi starting 11 karena itu adalah tantangan berikutnya, buka Ten Hag. Terkadang dia kurang transisi defensif dan menekan. Dia harus melangkah, ketika Anda beraksi atau menjaga bola jadi keputusan. Tapi ketika Anda melihat secara keseluruhan dia adalah bakat besar dan dia berani, tegas Ten Hag. Garnacho memang lebih sering tampil sebagai pengganti pada musim 2023. Sejauh ini, dari 16 laga di Premier League, Garnacho hanya 4 kali menjadi pemain inti. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, menyatakan bahwa kritik yang ditujukan kepada David De Gea berlebihan. Yorke percaya bahwa performa De Gea baru-baru ini menutupi betapa pentingnya dia di Old Trafford selama bertahun-tahun. David De Gea sudah 12 tahun membela Manchester United. Dia diboyong dari Atletico Madrid ketika masih di bawah naungan sang pelatih Sir Alex Ferguson pada tahun 2011 silam. Namun, penjaga gawang satu ini berpotensi meninggalkan Old Trafford karena kontraknya akan habis di akhir musim panas nanti. Dilansir dari Main Sport, Erik ten Hag sebenarnya ingin memperpanjang kontrak De Gea setelah musim panas berakhir. Akan tetapi, ada kekhawatiran bahwa pemain Spanyol itu mungkin tidak cocok untuk menjadi pilihan pertama setelah kesalahannya saat kalah 1-0 melawan West Ham akhir pekan lalu. Dari laporan yang sama, Yorke menganggap kritik yang ditujukan kepada De Gea juga sangat kejam akhir-akhir ini. Dwight Yorke merasa De Gea diperlakukan secara tidak adil oleh Manchester United. Menurut Yorke, klub setan merah itu seharusnya tidak hanya menilai De Gea ketika sedang dalam performa yang buruk. Jika Anda membuat kesalahan, pengawasannya tak tertahankan. Anda harus memikirkan jumlah penyelamatan yang dilakukan David De Gea selama beberapa tahun terakhir dan bagaimana dia menjadi pemain terbaik Manchester United untuk musim berturut-turut dalam 12 tahun dia berada di sana, kata Yorke. Dilansir dari laporan yang sama, telah dikemukakan bahwa Manchester United juga sudah menyiapkan pengganti jika kiper asal Spanyol tersebut tidak akan memperpanjang kontrak di Old Trafford musim depan. Pemain Akademi Setan Merah, Dean Henderson, dikabarkan akan segera merapat kembali ke Old Trafford musim depan setelah masa pinjamannya akan berakhir di Nottingham Forest akhir musim ini. Dwight Yorke juga menyarankan Manchester United untuk membawa kembali Dean Henderson yang sudah menjadi pemain pelapis bertahun-tahun dan memberikan kesempatan untuk bisa menggantikan posisi De Gea. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United jelang menghadapi Wolverhampton. Setan Merah tidak bisa diperkuat Marcus Rashford karena sang penyerang mengalami cedera. Manchester United akan beraksi di ajang Premier League besok. Tim berjuluk Setan Merah itu akan berhadapan dengan Wolverhampton di pekan ke-36 Premier League 2023. Kemenangan menjadi harga mati bagi Manchester United di laga ini, pasalnya Setan Merah butuh tambahan poin agar mengamankan posisi mereka di 4 besar EPL. Namun di laga krusial ini, Marcus Rashford dikonfirmasi berpotensi absen. Ia dikonfirmasi mengalami cedera sehingga bakal absen. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa Rashford mengalami cedera. Alhasil ia kemungkinan besar akan absen di laga ini. Kami memiliki masalah dengan kondisi Marcus untuk pertandingan besok, ujar ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Situasinya sangat meragukan, ada tanda tanya besar apakah ia bisa bermain atau tidak besok. Namun ten Hag mengonfirmasi bahwa timnya sudah menyiapkan pengganti Rashford yang bakal absen di laga melawan Wolverhampton. Ia menyebut Alejandro Garnacho sudah fit sehingga ia bisa bermain menggantikan peran Rashford di pertandingan besok. Garnacho sudah berlatih seminggu lebih, jadi ia bisa bermain besok. Kita sudah melihat bahwa anak ini bisa menghadirkan sesuatu yang ekstra untuk tim ini, imbuhnya. Selain Garnacho, Erik ten Hag punya opsi lain untuk dimainkan di sisi kiri serangan Manchester United. Jadon Sancho dilaporkan juga bisa bermain di sisi kiri lini serang Manchester United pada laga ini. Bursa kiper baru Manchester United kian memanas. Kali ini, Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasa Emiliano Martinez dari Aston Villa. Emiliano Martinez namanya sedang meroket dalam 2 musim terakhir. Setelah meninggalkan Arsenal, ia menunjukkan performa yang sangat bagus di skuad Aston Villa. Namanya semakin melambung tinggi usai Piala Dunia 2022. Ia berhasil membawa timnas Argentina menjadi juara dunia berkat performanya yang apik.
Dilansir Tike Sports, Martinez berpotensi pindah klub di musim depan. Manchester United disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat untuk pelabuhan baru sang kiper. Menurut laporan tersebut, Emiliano Martinez saat ini mempertimbangkan serius untuk pindah klub dari Aston Villa. Sang kiper merasa bahwa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar. Ia ingin bermain di klub yang jadi penantang gelar yang serius. Itulah mengapa ia kini mulai berburu klub baru, dan sang kiper dilaporkan memprioritaskan tetap bermain di Inggris, jadi ia membidik tim-tim papan atas Inggris sebagai klub barunya. Situasi Martinez ini nampaknya diamati oleh Manchester United. Setan Merah dikabarkan tertarik menggunakan jasa sang kiper. Ini disebabkan Manchester United sedang mencari kiper baru. Mereka butuh pesaing sekaligus penerus De Gea di bawah mister gawang mereka. Tim pelatih Manchester United menilai Martinez punya rekam jejak yang bagus, jadi mereka tertarik untuk mengamankannya. Aston Villa dilaporkan hanya mau menjual sang kiper di kisaran 50 juta pounds di musim panas nanti.